Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Kita kembali di dalam program Lentera Anugerah Klasis Medan 1. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari saudaraku, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Engkau sudah memelihara dan menjagai kami di malam yang panjang yang sudah kami lalui. Dan saat ini kami dapat dibangunkan kembali untuk menikmati hari baru dan berkat yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau memulai semua aktivitas kami dengan kasih-Mu. Terlebih dalam dasar iman kami, yaitu firman Tuhan yang menguatkan hati kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Berbicara dan bersabdalah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini kembali kita dengarkan dari kitab Matius pasal 14 ayat 30. Beginilah firman Tuhan bunyinya. Tetapi ketika dirasanya ditiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tema kita, Tuhan, tolonglah aku. Saudara kekasih Kristus, menjalani hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang kita berjalan di tempat yang rata, tanpa aral rintangan, tetapi ada waktu kita itu berjalan di jalan yang terjal dan berliku-liku. Ada saatnya hati kita itu merasa tenang, jauh dari ketakutan dan kegentaran. Hidup diwarnai dengan canda dan tawa, tapi ada waktu di mana kita itu merasa kegelisahan itu menyelimuti kehidupan kita. Hidup kita itu diliputi ketakutan dan juga kegentaran. Hati kita itu merasa galau, pikiran kita itu jadi sumpek, dan kita merasa bahwa hidup kita itu sia-sia. Saudaraku, sekalipun demikian, sebagai anak-anak Tuhan tentulah kita itu memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang adalah Bapa kita yang tidak akan membiarkan kita melangkah seorang diri. Allah Bapa kita itu tidak akan membiarkan anak-anaknya itu hidup dalam tekanan. Dan Tuhan tidak akan ada niat untuk mencampakkan hidup anak-anaknya. Dan kisah para murid yang sedang di tengah danau ini menghadapi gelombang yang amat besar akibat angin sakal. Ternyata saudaraku, situasi ini juga diketahui oleh Tuhan. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu diliputi kepanikan. Dan mereka membutuhkan suatu bantuan, pertolongan yang segera. Gelapnya malam tidak menghalangi pandangan mata Tuhan untuk menyaksikan bagaimana para murid itu mengerahkan seluruh tenaga dan kepanikan mereka. Bahkan juga kepandaian mereka pun mereka juga kerahkan seluruhnya bagaimana mengatasi masalah itu. Tapi mereka ternyata tidak mampu, saudaraku. Tuhan tahu benar batas kemampuan para murid dalam mengatasi ganasnya gelombang yang sedang berkecamuk saat itu. Dan Tuhan Yesus tidak tinggal diam di sana. Tuhan bangkit dari tempatnya. Tuhan mengatasi kemustahilan. Dan Tuhan datang menjumpai murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Tuhan menyapa para murid di tengah-tengah keadaan mereka yang kalut.
Suaranya begitu lembut, terdengar di tengah-tengah badai. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus bukanlah sosok yang menakutkan. Tetapi Tuhan datang memberikan kesejukan, sehingga dengan kehadirannya, keadaan yang kacau itu menjadi tenang dan teduh sekali. Petrus juga menyaksikan peristiwa itu. Dan imannya bangkit sehingga ia pun dapat mengatasi kemustahilan. Sama seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka dia pun melakukan hal yang sama. Karena iman, dia pun berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi Kristus, coba kita perhatikan alur cerita berikutnya. Saat perhatian Petrus itu tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus, maka dia kembali terperangkap dalam percobaan, persoalan yang semula itu dihadapinya. Dia merasakan begitu kencangnya tiupan angin dan betapa hebatnya gelombang yang ditimbulkannya itu, maka ia pun diliputi ketakutan. Imannya menjadi goyah. Dan akibatnya apa, saudaraku? Dia pun mulai tenggelam. Saudara, tidakkah hal yang sama sering menjadi warna kehidupan kita? Sering kita terperangkap dengan masalah yang sedang kita hadapi, yang membuat fokus perhatian kita itu tidak lagi pada Tuhan. Persoalan yang kita jalani dan kita hadapi itu menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, akibatnya iman kepada Tuhan Allah yang berkuasa mengatasi setiap masalah pun itu menjadi runtuh. Tetapi syukur, jikalau kita masih memiliki kesadaran seperti Petrus. Dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mari saudaraku, nyatakanlah segala apa yang kita geluti, gumuli dalam hidup kita semuanya. Dengan berseru terus-menerus kepada Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan tolonglah aku. Sehingga tangannya yang penuh kasih memberkati kita. Kiranya Tuhan bersama dan selalu melindungi kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Bahwa iman kami harus menyatakan atau juga melihat sepenuhnya bagaimana kasih Tuhan tetap bersama dengan kami. Engkau mendengarkan seruan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolonglah kami dengan keberadaan hidup kami yang penuh banyak pergumulan silih berganti. Tapi kami tidak merasa sendirian. Karena kasih Tuhan terus menyapa dan selalu bersama untuk kami terima di dalam setiap langkah hidup kami. Setiap saat. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas firman-Mu saat ini Tuhan. Sehingga kami dapat dikuatkan dan bangkit dari persoalan yang kami geluti untuk percaya bersandar sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripadalah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.